Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Syusyo Olivia dengan NIM 220170096 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Di sini saya akan mewawancarai Mbak Sekar Wulandari yang telah lama berkecimpung di dunia bisnis atau usaha yang sudah 8 tahun. Nah, di sini kita sudah bersama beliau. Oke, Mbak Sekar, bisakah Anda memperkenalkan diri Anda dan menceritakan sedikit tentang latar belakang Anda? Baik, perkenalkan, nama saya Sekar Wulandari, umur saya 23 tahun. Saya anak kelima dari 6 bersaudara. Kebetulan saya tamatan dari salah satu universitas di Aceh. Oke, bolehkah Anda menceritakan sedikit tentang usaha atau bisnis yang Anda geluti sekarang? Bisa dikatakan saya itu petisir ya, dengan kata lain itu pembuat kue. Oke. Itu usaha rumahan gitu. Oke, selain menjalani bisnis ini, apakah Mbak Sekar punya kegiatan yang lain di luar sana? Banyak ya, salah satunya bisa dikatakan dengan kegiatan seni. Kebetulan saya menggeluti sebagai koreografer dan juga mengajar musikalisasi puisi dan juga musik-musik gitu. Ya, misalnya nih Mbak Sekar melakukan kegiatan yang di luar sana, apakah akan mengganggu bisnis yang Mbak jalani sekarang ini? Tentu tidak ya, karena kita bisa memanage waktunya gitu. Oke. Karena waktu untuk kegiatan seni itu tidak setiap hari juga, jadi saya bisa menghilangkan waktu ya, bisa menghilangkan waktu. Karena kalau untuk menjadi petisir ini kan memang usaha rumahan gitu, jadi saya selalu di rumah gitu. Tidak selalu menyibukkan ke satu hal aja, tapi bisa dibagi waktunya Iya. untuk bisnis yang ini. Oke. Nah, untuk faktor kunci kesuksesan dari Mbak Sekar ini, kira-kira itu seperti apa ya, Mbak? Faktor kunci kesuksesan ya, menurut saya itu salah satunya itu harus giat ya. Giat dan harus berani mencoba hal baru ya, karena kita tidak bisa hanya untuk memikirkan usaha dengan satu tujuan aja. Maksud saya lebih ke kayak mencoba hal baru, membuat kegiatan baru, atau ya mencari apa yang menurut kita itu kita senangi gitu sih. Oke. Selain itu, cara Mbak Sekar mengembangkan bisnis Mbak Sekar agar menjadi lebih unik atau inovatif itu dari Mbak Sekarnya sendiri gimana? Kalau untuk sekarang ya, saya lihat anak-anak muda sekarang, termasuk saya juga ya, lebih ke sosial media, Iya, sosial ya, media. seperti WhatsApp, Instagram, TikTok. dan TikTok, Iya. ya gitu juga. Mungkin ada Aplikasi aplikasi lainnya. lain juga gitu ya, yang bisa kita mencari tahu atau menumbuhkan skill diri gitu ya. Ya kita sukanya apa gitu misalnya kan ya, terutama seperti saya suka gitu buat kue untuk di rumah gitu kan. Ya, itu bisa kita upload ke sosial media untuk Iya, menarik benar. pelanggan. Iya benar. Ya contohnya juga anak mahasiswa ya, anak mahasiswa itu banyak memerlukan hal itu untuk ya seperti seminar, sidang gitu. Kadang mereka mesan juga melalui saya seperti itu. Oke, yang bikin usaha Mbak Sekar itu unik dan berbeda dari yang lainnya itu gimana? Saya pasti mencoba membuat kue yang beda dari orang lain ya, Ya, yang betul, itu tidak udah pasti. yang tidak banyak orang buat juga, tapi menarik. Iya. Gitu sih. Oke. Nah, baik Mbak Sekar. Untuk yang dari Mbak Sekar menjalani bisnis ini, tantangan utama di Mbak Sekar itu apa aja? Banyak ya, karena tantangan hidup itu memang banyak, Selalu gitu. ada. Selalu ada juga, nggak selamanya di dunia bisnis saja Iya, atau betul. usaha aja. Pasti di dunia keseharian kita juga ya selalu pasti ada tantangannya, Iya, ataupun betul. ada masalah juga ya kan gitu. Oke, cara Mbak Sekar menghadapi tantangan-tantangan itu gimana? Menurut saya itu ada dua opsi ya. Oke. Itu ada dari segi positif Dan negatif, ya, benar, ada negatif. Yang positif menurut saya itu ya kritikan atau Iya, betul. nasihat dari Masukan ya. ya, termasuk Dari masukan konsumen. ya, dari konsumen yang sudah menjadi pelanggan Setia juga setia ya. Iya benar, yang sering memesan juga kue yang saya buat gitu kan. Ya walaupun itu tidak terlalu apa ya tidak terlalu mahal lah ya, tapi kualitasnya insya Allah dijamin
Oke, bisa diterima gitu. sama konsumen Iya, gitu. dengan mulut konsumen ya. Iya. Kalau dari sisi Negatifnya? negatifnya paling ya hujatan paling ya. Oh iya, itu kesannya. udah pasti kalau di dunia Iya. bisnis pasti ada hal itu. Iya benar. Hujatan ataupun omongan dari orang juga. Tapi kita kan memiliki dua tangan gitu. Iya. Nah, kita memiliki dua tangan hanya bisa menutup dua telinga kita. Ya, Kita jangan tidak bisa selalu dimasukkan ke dalam hati. Iya, ke dalam hati. Jangan merasa down agar juga. Jangan karena omongan orang usaha kita jadi hancur malah nggak jalan. Dan Iya, betul. menghilangkan rasa percaya diri juga gitu sih. Oke, untuk strategi yang paling efektif yang Anda terapkan dalam mengembangkan usaha Anda ini apa aja? Oke, strategi ya. Menurut saya untuk awal mulanya itu ya kita harus lebih giat, lebih mencoba hal baru juga, Iya. mencari tahu ya. Maksudnya bukan mencari tahu, lebih ke kayak mencari ide Iya, agar di sosmed gitu ya. Iya benar, untuk usaha kita gitu Iya, supaya biar lebih maju, lebih baik lagi seperti itu ataupun Bisa untuk agar bisa menarik konsumen. Ya benar. Ya mungkin begini contohnya sih, lebih kalau belum berani untuk menjualnya gitu, kita bisa buat dahulu kuenya, lalu kita mencoba mencicip gitu ya, Ataupun mencicipi memberi dulu. secara gratis gitu kepada masyarakat Ya, untuk biar mencari merasa. pelanggan gitu ya. Iya, biar dia Dan rasa. menerima masukan dari mereka, Ya, baru apa yang kita kurangnya. memproduksi lagi. Ya begitu. Oke, untuk tantangan yang Anda peroleh selama membangun bisnis ini itu apa aja? Banyak ya, itu sungguh banyak karena menurut saya selama kita membangun usaha ini itu pasti harus ada juga dorongan Iya, dari dorongan. keluarga, dan banyak juga yang tidak senang dengan diri kita, tapi kita harus mencoba berdiri di kaki kita sendiri. Tantangannya itu ya seperti kayak teman, kita jangan terlalu percaya pada teman gitu. Iya. Selama Anda menjalani usaha ini, apakah ada dorongan dari keluarga atau dibantu oleh keluarga untuk Mensupport ya. Iya, mensupport bisnis Anda ini atau gimana? Ya banyak ya support dari keluarga, terutama itu orang tua yang mungkin kadang membantu saya juga gitu kalau saya lagi udah nggak lagi mungkin capek gitu ya. Capek atau melakukan kegiatan lain, tapi akan dibantu sama mereka. Iya benar. Oke. Gitu. Jika ada mahasiswa atau teman-teman yang ingin mengikuti ataupun melakukan bisnis seperti bisnis atau usaha yang seperti Mbak Sekar lakukan ini, dari Mbak Sekar sendiri ada nggak tips atau saran untuk mereka semua? Tips atau saran ya. Iya. Tips atau saran itu harus lebih percaya akan diri sendiri, lalu berani mencoba hal yang baru atau kegiatan-kegiatan yang sudah digeluti dengan lamanya gitu kan. Dan jangan takut untuk melakukan hal baru lagi gitu, dan jangan pernah down atas apa yang orang kritik. tapi buat itu jadi acuan untuk diri kita sendiri. Iya, Oke. benar. Iya. Setelah mendengarkan wawancara dengan Mbak Sekar, kita dapat menyimpulkan beberapa poin kunci dalam menuju kesuksesan beliau. Secara singkat, Mbak Sekar telah menunjukkan kepada kita bahwa kunci kesuksesan melibatkan yaitu lebih giat lagi dalam hal yang kita geluti sekarang, jangan takut untuk mencoba hal baru, dan selalu yakin dan percaya diri kepada hal yang kita lakukan selama ini. Dari tantangan yang Mbak Sekar hadapi tadi, kita dapat menyimpulkan ada dua kritikan, yaitu negatif dan positif. Nah, yang negatif ini kita jadikan acuan untuk di diri kita, dan positif adalah untuk membuat perkembangan di usaha kita agar lebih bagus lagi. Setelah mendengarkan wawancara tadi, ada beberapa tips dan saran dari beliau, yaitu percaya terhadap diri sendiri, lalu mencoba hal baru dari segi positif seperti membuka usaha dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, dan jangan takut untuk mencoba hal yang telah kita geluti setelah sekian lamanya. Jangan merasa down atas kritikan orang, tapi jadikan itu acuan untuk diri kita ke depannya. Dari pengalaman Mbak Sekar tadi, kita bisa belajar bahwa anak muda harus selalu teguh terhadap kegiatan atau skill yang sudah didapatkan dikarenakan kepercayaan diri terhadap usaha ataupun kegiatan-kegiatan lainnya.
Jangan berpacu pada satu tujuan kalau bisa melakukan lebih dari satu tujuan. Sekian dari saya wawancara ini dan terima kasih kepada Mbak Sekar sebagai narasumbernya. Terima kasih dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.